kosong gitu ya, itu namanya adalah memandikan. Ini merupakan external hygiene adalah merupakan kebutuhan dasar manusia ya, salah satu kebutuhan dasar sehingga harus dipenuhi. Untuk apa? Kebutuhan rasa apa? Kenyamanan. Rasa nyaman, ya, rasa nyaman. Seperti Ya, nantinya begini. Jadi kadang pola mandi itu juga kan berbeda ya, mungkin di tempat apa namanya daerah ya, dan tapi secara umum berapa kali sehari? Dua kali ya, Kalau minumnya doain bentar. Jadi kondisinya ya. Kemudian kalau dalam kondisi sakit, yang harus kita lakukan apa kepada pasien? Kita harus bantu kan memenuhi kebutuhannya. Apakah kita memandikannya di kamar mandi dengan diguyur atau di bawah kamar mandi? Ya. Terus bagaimana? Nanti kaitannya dengan mungkin mobilisasi ya. Kaitannya dengan mobilisasi. Kita harus bisa melakukan tindakan memandikan pasien di tempat tidur. Ya, kita juga harus bisa mengukur kondisi diri kita. Misalkan, mungkin kalau mungkin pasiennya rata-rata ya, rata-rata kondisi tubuhnya tinggi, beratnya itu mungkin rata-rata mungkin ya. Tapi kalau mungkin yang luar biasa, artinya di atas rata-rata, maka mungkin kita perlu banyak atau perlu perawat yang ya, atau kita bisa melibatkan keluarganya, ya kan, sehingga nanti kita tidak bisa kita mencegah terjadinya cedera pada diri kita atau mungkin pasien itu juga sendiri, jadi harus bisa mampu mengukur. Kemudian kaitan nanti kita memandikan pasien, ya, istilah memandikan, mungkin kalau dalam benak kita memandikan kan bukan hanya video ya, tapi kalau di sini enggak. Nanti kita cukup makan kayak ada yang istilahnya dipel ya, dilap. Ya memang nanti kita menggunakan apa? Baslap. Ya. Kalau orang sakit itu biasanya yang dirasakan apa? Dingin kan? Demam apalagi itu, maka kita bisa menggunakan air hangat ya. Ya. Nah, kemudian ketika kita akan memandikan pasien, kita lihat kondisinya, sakitnya apa, sakitnya enggak, untuk dilakukan pembersihan memandikannya. Ya. Katakanlah kalau sekarang, apalagi rumah sakit syariah, kita harus menyesuaikan gender. Ya laki-laki yang merawat laki perempuan yang perempuan. Ya kalau mungkin nanti sangat terpaksanya dalam keadaan emergensi, kalau memandikan termasuk emergensi enggak? Termasuk tindakan emergensi enggak yang harus dilakukan saat itu? Enggak kan? Ya, makanya perlu diatur nanti ya. Kalau jaga malam katakanlah yang jaga perempuan semua mungkin nanti tidak ditunda, karena mungkin setelah jam 6 ya jam 7 perusahaan nanti yang ada yang laki-laki juga dilakukan oleh laki-laki juga sebaliknya, karena nanti akan membersihkan seluruh tubuh sehingga nanti menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, punah selalu. Nah nanti kalau memang dalam tindakan yang lain dalam keadaan emergensi bisa kita melakukan, karena namanya emergensi darurat gitu ya. Oke. Nah kemudian kita lihat kondisi pasien seperti apa. Apakah memungkinkan pasien sudah duduk, ya, atau barangkali kita kaji atau pasien sudah bisa ke kamar mandi, bisa mobilisasi. Kalau memungkinkan pasien bisa ke kamar mandi, ya, maka kita harapkan pasien bisa mandi di kamar mandi, karena tentunya akan lebih bersih dan lebih lebih nyaman ya. Kalau orang sakit sebenarnya kan terpaksa dia di sini dilakukan itu.
dan akan lebih bersih dan lebih enak gitu di kamar mandi. Tapi kalau terpaksa yang nggak bisa kamar mandi, terus di tempat tidur. Kalau di tempat tidur, maka kita kaji apakah pasiennya bisa duduk, apakah bisa miring, ataukah hanya cuma bisa berbaring saja. Nah, miring sendiri atau kita miringkan. Karena kalau dia bisa miring sendiri, bisa mobilisasi, kemungkinan kita bisa melakukan sendiri, ya kan? Tapi kalau dia tidak bisa miring aja harus dimiringkan, berarti kita butuh teman, butuh ada yang membantu. Ya baik itu bisa melibatkan keluarganya atau mungkin caregiver atau mungkin yang mendampingi dari mungkin asisten perawat yang ada atau mungkin dari keluarga atau pramuruti yang ada di situ bisa kita libatkan. Ya. Ini kadang-kadang memandikan itu terutama di bangsa-bangsa yang banyak, katakanlah kalau kelas 3 itu kan pasiennya banyak, yang jaga, ya artinya ketika semua harus mandi semua kan nggak mungkin, karena nanti waktu harus dimandikan. Maka caranya gimana? Kita harus memandirikan atau melibatkan ke keluarga pasien. Mesti kita harus memberikan edukasi pada keluarga pasien atau memberikan pengetahuan pada pasien bagaimana kita memandikan pasien yang biasanya kita nanti menyediakan fasilitasnya berupa air hangat dan mungkin waslap, handuk, mungkin sabun dan lain-lain. Oke, itu ya. Nah, katakanlah kita punya pasien ya pasien dia tidak bisa duduk ya, sehingga kita harus melakukan membantu untuk memandikan itu dengan melakukan apa? Sekarang yang terbaru itu kita ada ya, mungkin kalau memang itu kalau mungkin tiap hari tapi ada jangka panjang mungkin tidak bagus. Kalau mungkin namanya beberapa kali bisa menggunakan sepeda namanya kayak seperti tisu basah itu khusus untuk memandikan. Jadi sudah ada kemasan gitu ya. Untuk keramas pun sudah ada sekarang. Itu bisa kita gunakan. Lalu itu memang mahal ya, misalnya untuk di area VIP ya, atau pasien-pasien VIP yang kita gunakan. Tapi kalau untuk jangka panjang itu juga nggak akan bersih dibandingkan dengan menggunakan air. Oke. Dan kita atur semuanya. Dan persiapannya apa saja yang perlu dipersiapkan? Air bakar, yang dipersiapkan apa? air hangat, Air. sabun, Air dengan menggunakan apa? Ember atau apa? Baskom Baskom ya. Paling enggak baskomnya minimal berapa? 2 ya. Enggak ada baskomnya, lupa nanti ya. Iya. Baskom 2. Kemudian apa? Kita isi air hangat ya. 2. Terus apa lagi? handuk, waslap, Kita bisa menggunakan waslap. gambar waslap ya. Waslap tahu ya? Iya. Kemudian Handuk besar. ya, besar atau kecil, Iya. bisa 2 ya. Iya. Baik, tapi kalau idealnya 2 itu bukan secara umum, tapi itu idealnya seperti itu. Tapi kadang-kadang karena situasi dan kondisi itu dengan saksi yang besar bahkan baiknya. Kemudian apa lagi? Sabun ya, karena sabun ini pernah. Pernah. Celak ya. Iya. Dan apa lagi? Apron. Apron atau Celemek. lemek ya. Apron ya. Untuk apa? Agar melindungi kita dari cepat air. ya. Ya. Ada yang disposable lah, pakai plastik itu sekali pakai langsung buang.
Iya. Ya, ini yang sering kita gunakan kemarin pas saat itu. Dan ada lagi Handscoon, sabun, sikat gigi, pasta gigi, ada lagi bedak, bedak boleh. sisi. Ada parfum bisa. Nanti kalau pasien sebenarnya berbeda sebenarnya menggunakan apa? Hah? Pem? Pem. Kita sediakan, ya kita ganti sekalian. Nggak ada selimut, kita gunakan ganti selimut nanti selimut tadi ya. Biar ada selimut berarti ya. Nah, ember 2. Dia nama handuk, Handuk, waslap, waslap, pelak, apa lagi? Apron, 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 untuk kita sabun mandi, sabun sampo, mandi, sampo. Kalau kita keramas ya, Iya. kalau nggak keramas nggak usah. Karena nanti keramas ada sendiri nanti materinya. Ya, Iya. keramas sendiri nanti materinya sendiri. Berarti, oke, potong. biar nggak kering, bisa menghasilkan atau menggunakan madu atau apa. Oke, dan jangan lupa kita menggunakan handscoon, Handscoon. ingat ya menggunakan handscoon. Kalau sudah terbiasa pakai handscoon, ya, ketika kita mau pasien nggak pakai itu sudah rasanya kan, ya, jadi sudah otomatis ya handscoon. Handscoonnya steril atau bersih? bersih, Bersih. Jadi steril mana-mana ya. Kecuali ini ya, ini bersih aja ya. Oke, kemudian kita siapkan ya biasanya ada yang sebenarnya nanti yang bisa di apa namanya itu Tidur. pakai troli itu ya. Nanti itu kemudian kita perhatikan dan kita posisikan pasien jangan lupa ya. Pakai spoon, pakai apron ya, apronnya juga ya. Baik, biasanya kita pakai baju kerja ya. Iya. Pakai baju kerja. Ini baju rumah sakit tapi kayaknya kalau untuk pasien kita ganti dengan baju kerja, ada baju kerja sendiri. Ya. Oke, ini. Ya. Kemudian kita untuk memandikan pasien dari mana dulu? Dan kepala, Dari area wajah. mana? Wajah. Dari area wajah, wajah, muka ya. Iya. Dari atas ke Bawah. dari samping dulu ya. Iya. Ya, dari samping mana dulu? Samping dekat kita atau yang jauh dulu? Jauh. Yang dekat. jauh. Yang dekat atau yang jauh? Yang jauh. Yang jauh dulu. Jauh atau dekat? Jauh, jauh, jauh dulu. Yang jauh. Yang jauh. Dari yang jauh Oke. dulu ya. Oke. Dan sebelumnya kita ganti selimutnya ya. Selimutnya kita ganti dulu, selimut mandi. Kemudian kita lepas semuanya ya. Usahakan apa namanya bajunya kalau memang apa namanya dia bed rest, jangan yang menyulitkan ketika kita melakukan penggantian. Misalnya kalau laki-laki menggunakan hem dan menggunakan atau kaos itu bisa, atau mungkin bisa menggunakan baju rumah sakit nanti yang di anda di belakang ya, yang akan menggunakan ya. Nah, kemudian celana biasanya jangan nggak pakai celana ya, pakai pampers ya. Iya. Itu, silakan. Oke, saya diganti ini ya, kita lepas semuanya ya. Oke, semuanya kita lepas. Kemudian Dipasangkan pelak pelak. ya. Ya. Kita siapkan ambilnya. Ya, kita Mengusap. makan ya. Pertama kali kita masukkan air dan kita jangan sampai kokoh-kokoh ya, ini ya. Kita tahu ya kokoh-kokoh ya. Kita paling kita apa namanya taruh, kemudian kita lap ya. Lap sudah jadi area mata. Ya. Lap. Ya. Ulangi lagi ini ya, dan diulangi lagi sampai bersih.
Kemudian bisa nanti kalau menginginkan menggunakan sabun. Iya. Tapi kita ingat ya, kalau kadang-kadang tidak semua anak pakai sabun ya. Kalau memang sudah seperti itu nggak apa-apa. Kita biasakan kalau nggak menggunakan sabun nggak apa ya. Kemudian setelah selesai, kemudian kita lap menggunakan Handuk. ya, ya, jarak parah, ya. Oke. Ya, sambil leher ya. Iya. Dan kemudian selanjutnya kita Membersihkan ya, di area apa? dada Ini ya, Iya. daerah sini. Dada. Kita sampai sini. ya. Taruh belakang dulu. Oke, sama dan air lagi terus yang ini ya. Tangan. Nah, ini biasanya kalau harus yang banyak masalahnya ini. Tapi kalau mungkin ruangannya sejuk, ruang AC, kemudian tiap hari dimandikan, saya kira juga akan relatif lebih bersih. Kecuali ya tadi ya nggak biasa, anunya panas dan kebanyakan keringat dan akan banyak kotoran lagi, maka sudah tidak ya. Ya secukupnya, sampai kemudian baru kita menggunakan sabun. Sabunnya apa? Lebih enak sekarang menggunakan sabun Sabun air, cair. ya kan? Kalau dulu kan jarang air kan menggunakan. Ya, sabunnya itu biasa. Jadi ini nanti jangan, kita tidak khawatir akan ke Bah. mana-mana basah air ya. Ya. Kan? Yang dibilas, saya kemudian baru di ya semuanya. Oke, kemudian yang punggung nanti atau sekarang? Ya, yang punggung sekarang. Ayo, Sekarang punggung punggungnya sendiri atau bersama. sekalian ya? Iya, Ini ya, sekalian. sekalian ini. Oke, nanti kalau dia tidak bisa miring, berarti kita harus berdua atau setidaknya seperti ini nanti posisinya kalau sendiri. Ini akan susah nanti ya. Jadi enaknya akan nanti kalau memang kita harus mampu menilai kemampuan kita untuk bisa menolong, bisa sendiri atau tidak. Kalau enggak ya harus dari teman. Ya, ya. Kemudian ini harus sebut tadi ya, gunakannya dan karena daerah seperti ini area yang lebih kotor ya, karena tertekan. Kemudian dan ini harus bersih dan sambil kita melakukan massage. Kenapa? Ada pasien-pasien yang bed rest, apalagi kita tekan terus, potensial terjadi apa? Luka kan? Namanya luka itu luka tekan, pressure ulcer. Ya terutama daerah-daerah penekanan ini ya. Ya sambil ini, kemudian kita sabun bersih, dan kita bilas, setelah itu kita ya kemudian selesai lalu kita pindah yang ke sebelah. tekan lagi. Ini kemudian sama tadi ya, ya sama ya tadi dan bilas sampai selesai. Setelah itu mana dulu? Kaki dulu atau area Kaki. genital? Kaki dulu. Area genital terakhir ya. Iya. Nah ini baru kaki dulu, kemudian baru Genital. area. Nah, sekalian nanti biasanya pasien apa kalau kaki?
mungkin bilang air, ya. Kalau di akam biasanya menggunakan apa? Apa kan? Iya. Ya, kemudian kalau pampers kita langsung ganti pampersnya sekalian. Ya. Menggunakan pampers juga perlu keahlian. Tidak sembarang. Kadang-kadang ya kalau terbiasa kan terbalik. Dan melepaskan kakinya ya kan. Kemudian sudah selesai semuanya, kita ganti ya. Kita ganti ya. Kemudian kita apa? Baju ya, atau mungkin kasih minyak wangi bisa ya. Kemudian baru digantikan semua. Saya kira semuanya akan bisa melakukannya. Ya, walaupun tidak secara keseluruhan tadi dia kondisi dari pasien itu. Ini memandikan pekerjaan perawat yang kadang-kadang sekarang justru melakukan perawat yang melakukan. Ya loh. Anak SMK kesehatan yang lulus dia nggak kan tujuannya kan dia diajarkan untuk itu lah, untuk personal hygiene itu kan ya kan jadi asas perawat atau perawat. Jangan dikira keahlian memandikan ini tidak akan menghasilkan uang ya. Sekarang banyak dibutuhkan perawat ataupun ya perawat, kalau ininya perawat untuk memandikan pasien di rumah. Hanya mandikan pagi sore, ada tarifnya lumayan. Itu kalau ada terus-terusan yang bisa jadi itu, tapi kan nggak mesti ada kan. Tapi kan itu bisa menjadi pekerjaan kita. Artinya tapi kadang-kadang orang cuma memandikan ya. Orang larang-larang bukan besi, enggak. Artinya begini, tidak semua orang dengan kasus-kasus tertentu bisa memandikan pasien dengan kondisi mungkin nggak berani ya. Dia karena kondisinya seperti itu ya. Kemudian dia tidak tahu tekniknya bagaimana, sehingga praktek memandikan pasien ini menjadi dasar dari kita seorang perawat bisa melakukan tindakan perawatan yang lain. Ya, nanti biasanya yang di rumah sakit ya kalau dia jaga biasanya jaga malam sama jaga sore ya, itu. Tapi kadang-kadang pasien kondisinya kadang-kadang pasien menolak dingin nih, belum ingin mandi kadang-kadang, sehingga kita harus melakukan edukasi, tentunya melakukan kebersihan daripada pasien. Nanti mungkin sambil lalu sikat gigi ya, bagaimana kita memfasilitasi sikat gigi atau oral hygiene ya. Pasien-pasien yang nggak sadar kan nggak bisa sikat gigi sendiri ya, anaknya sendiri kan nggak mungkin digunakan sikat gigi, tapi kita menggunakan kasa ya. Nanti ini kan kemudian kita membersihkan, namanya oral hygiene. Menggunakan mungkin biasa dengan zat yang kaitannya mungkin dengan bahan-bahan yang sudah tersedia, sehingga ketika kita merawat pasien dalam kondisinya yang segar, pasiennya bersih, wangi, pasien keluarga pasien juga senang. Ya, cuma nanti itu akan menjadi tolak ukur sejauh mana tingkat care-nya ya petugas atau perawat yang ada itu terhadap pasien sudah dilihat dari pasiennya. Pasiennya bersih, wangi-wangi apa ora ya. Pasiennya bau, kemudian ya itu yang menjadi selalu menjadi bagaimana kualitas dari pelayanan perawatan yang ada di sini. Ya. Gitu. Ya. Jadi personal hygiene ya, ini salah satunya adalah memandikan. Ini baru salah satunya. Ya kita hanya ajarkan memandikan, dan insya Allah nanti selanjutnya Anda akan tahu sendiri bagaimana akan melakukan oral hygiene. Jadi Anda bisa melakukan mungkin tindakan ini dengan pemeriksaan tindakan memandikan pasien. Ya. Ada yang menanyakan? Dibuka. Pak izin bertanya.
Untuk memandikan pasien itu dalam keadaan bajunya dibuka atau bagaimana Pak? Dibuka, karena nggak tinggal dibuka ya. Nah dibuka semuanya. Tadi saya bilang saya buka ini buka. Terus untuk tadi kan memakai waslap ya Pak. Yang pertama kita ambil air ke dalam air hangat yang bersih. Kemudian kita gosokkan. Habis itu kan kita peras pasti ya Pak. Nah itu ke dalam ember yang satunya atau boleh kita pakai peras satu lagi. Oh boleh. Nanti untuk yang bilas. Kalau memungkinkan dua bisa ganti lagi. Oh gitu. Ya, ini sekarang air sudah dan kadang-kadang sudah tersedia di kabin ya. Nah, kecuali kalau dulu, mungkin dulu satu ember aja untuk mungkin satu badan. Sehingga memang ya itu tadi kita bagaimana kita untuk mengelola dengan minimal 2 ember kedua respon tadi ya untuk meningkatkan. Nggak bisa. Ya, karena memang kondisinya Aku satu. Kalau aku Untuk sekarang bisa menggunakan kayak itu banyak ada tinggal buka tinggal tapi ya mungkin kalau yang terbiasa mandi kan nggak akan lama. untuk pergantian pampersnya Pak kan itu masuk privasi pasien ya Pak. Takutnya ada keluarga yang kurang. Keluarga yang tidak boleh itu bagaimana ya Pak? Ya nanti kalau keluarga yang nggak membolehkan ya nanti sudah keluarga kalau belum menginginkan keluarga ya sudah keluarga nanti. Karena kan biasanya pampers kalian nanti dalam air besar. Nanti ada kalian kalau dulu setelah pengalaman saya ya membersihkannya bagaimana kalau dia untuk ceboknya? Ayo. Tisu basah. Tisu basah? Mana? Wah gimana Pak yo? Kadang-kadang juga perlu nanti kalau selesai untuk iritasi menggunakan apa? Bisa menggunakan ya pampersnya itu sendiri untuk meminimalisir banyak ini misalkan anak-anak banyak mungkin baru kalau dulu saya menggunakan kapas bukan kapas yang alkohol. kapas itu kan gulung-gulung kemudian dibasahi diperes dan bersihkan. Oh yang digulung-gulung Mbak. Ada yang lulusan pondok ada yang bisa bahasa Arab Pondok. enggak. Ini ada apa sebenarnya namanya nanti kalau ini kan turut sebenarnya ya. Buang air besar itu sebenarnya namanya atau turut sebenarnya siapa pun. Jadi pengalaman saya dulu kan pernah bekerja di rumah sakit ya sana. Jadi ada istilahnya morning care jaga malam. Iya. Pasiennya itu kurang lebih 25 berapa. Ketika ada beberapa pasien yang bed rest total, pasien itu dan yang lain. Ya karena rumah sakitnya besar dan jumlah penyakit yang itu, kita melakukan tindakannya apa? Kalau malam itu sebelum subuh, jadi itu kita sudah mulai action. Jadi satu kita mandikan, kemudian ini ya sudah bersihkan itu semuanya. Kemudian setelah akhir kita kasih parfum, benar-benar orangi gitu. Jadi karena sudah terbiasa untuk membersihkan yang ini sudah hal yang sepele dan mudah. Tapi kalau tidak biasa masih stres seperti gimana itu. Jadi kita sudah siap hubungan kapas itu dan lain-lain. Jadi kalau sudah itu kadang-kadang itu rutinnya ya. Belum nanti kalau pas setiap saat ya membutuhkan karena kan mungkin diare dan lain-lain karena bau dan lain-lain. Sehingga perawat tidak boleh ada yang jijian. Iya. Takut muntah, takut darah. Iya. Takut seses. Ayo. Iya. Jadi salah alamat kalau ada kerugian. Ya itu paling enggak ya harus kita lalui seperti itu. Entah nanti akhirnya Anda jadi dosen, Anda jadi apa yang tinggi ya. Tapi kalau setelah perawat ini pasti kita melalui gitu loh. Ya. Iya. Ya memang itu perawat sudah seperti itu. Meskipun sekarang ya ada lagi sekolah yang asisten perawat ya tapi kan tidak semuanya ada. Kemudian ada pramurti itu
mendampingi pasien, ya dia hanya kode, ya melakukan tindakan seperti itu. Tapi perawat setidaknya harus melalui itu. Ya, siap ya? Insya Allah. Ya nanti kalau praktek kan masih nanti awal lagi kan masih malu saya loh. Itu dibersihkan saja ya. Nanti jangan sampai terus membersihkan terus cari keluarganya apa itu temuannya ada juga yang begitu ya. Nah, nanti kalau pasien-pasien VIP ya kadang-kadang nggak ditunggu kan saya nanti situ ya. Oke. Ada lagi ya. Ya, jadi ismuta jarak apalagi tes urin itu kan biasa. Kita sudah melaluinya itu. Anda sudah masuk itu, nanti dinamakan ya. Ya, sekali.